It's the Lazy Cat Podcast Show, featuring your host. It's the Lazy Cat. And hi honeys. Hello there ladies and gentlemen. Welcome to It's the Lazy Cat Podcast Show. I'm your host and everyone's lovable cat dad, Papa Kucing. As always, our show's motto, kita bakal random-randomnya tapi jangan bablas, otherwise bakal jadi chaotic honeys. Well then, akhirnya we're back on Interlude with. Haha. Aslinya kalau sedikit backstory ini harusnya rilisnya minggu lalu sih, cuma kebetulan guest star kita nih gak bisa hadir. So kita switch dengan Relax Corner episode 13 bersama Hideaki Haru serta keluarganya. Ahoy. Well then, I'm pretty sure di sini ratusan bahkan ribuan fans guest star kita sudah gak sabar buat dengerin Papa cipika-cipiki bareng our jangan di-spill dulu deh intronya, biar orangnya introduction dulu sendiri ya. Ladies, siapkan diri kalian untuk dimanjakan ya. Tapi sebelum itu, kita dengerin terlebih dahulu sambutan sponsor kita dari ya seperti biasalah. Ahoy! Hi everyone, it's the Lazy Cat here, host of It's the Lazy Cat Podcast Show. Now tell me, are you also interested in making your own podcast channel? Anchor is the best platform to do it. It's absolutely free and filled with easy-to-use recording and editing tools straight from your phone or your computer. Anchor also distributes your podcast on a variety of streaming services such as Spotify, Apple Podcasts, and many more. So what are you waiting for? Download the free Anchor app or go to anchor.fm to get started. Well then, welcome back ladies and gentlemen. Masih bersama Papa Kucing di acara Interlude with episode ke-13. Unlucky number 13? Enggak lah, enggak bakal unlucky soalnya kita beruntung buat kedatangan guest star yang bilangnya average nih. Tapi menurut Papa enggak juga sih. Jauh-jauh ngisi waktu untuk hadir selagi kuliah. Our virtual average college student, the talented and eye-catching Audi Cakravita. Halo. Ahoy. Akhirnya nih bisa ngenyulik anak kuliahan ke sini. Mau pindah kopi. Mau sebentar. Ya, boleh. Nah, biasanya kalau anak-anak kuliah zaman sekarang kan butuh kopi untuk menendang semangat ya, tenaga ya buat nugas. Benar. Iya, buat nugas juga. Dulu Papa juga pernah gitu pas. Wah. Waduh. Toksing umur ya. Ini ada kopi, ada cangciman. Sekarang kita udah upgrade nih di acara podcastnya, udah ada kopi, popcorn, ada snack. Ini ada Whiskas. Banyak banget ya snacknya. Udah banyak dong. So, Audi, gimana kabarnya di malam hari ini? Baik sih, baik. Tadi sempat exercise juga, memperbaiki ini juga sih kayak jadwal tidur karena kan gue lagi in the middle of TA gitu kan, tugas akhir. Jadi gue harus bener-bener manage banget nih waktu. Gitu. TA nggak? Ini aku ngundang podcast ganggu banget gak? I'm really sorry beforehand. Ini lagi kosong sih sebenarnya, lagi bener-bener istirahat lah. Oke, ya mantap lah. Sebelum itu Papa cuma mau bilang, ini anggapannya kayak Papa doain anaknya sendiri ya. Nah, sip. TA lo, semangat ya. Nah. Aduh. Bener. Tapi sebelum itu, mari kita berkenalan terlebih dahulu ya dengan guest star kita untuk hari ini. Audi, silakan introduce yourself to the fans. Oke. Halo semuanya, gue Audi Cakravita, your average college student, atau kalian bisa sebut your Uniboy juga. Uni what? Gue Uniboy. Uniboy? Ya, kan gue anak kuliahan, Pak. Wis gila tuh, Uniboy. Yoi. Ya mungkin perkenalannya gitu aja sih. Gue soalnya emang orang kuliahan banget nih gitu. Gila. Uniboy itu asik tuh sebutannya, Uniboy. Ya, Uniboy. Ini nemu sendiri atau ada orang nih yang? Ada orang yang ini. Kadang temen juga manggil gue bocah kuliah gitu. Kuliah. Ya, I mean like iya sih. Audi sendiri kelihatan vibe-nya wah cool banget ya. Pasti popular. No. Masa. Aku tinggal nyebut nama Audi tok aja di Twitter itu pasti langsung wah wangi. Especially the ladies. Gak bisa dipungkiri. Ya, oke.
Nah, as per usual, kalau di acara Interlude with ya, biasanya selalu ada panggilan sayang nih buat semakin akrab dengan setiap guest star. Terutama bagi mereka yang pertama kali debut, seperti Audi nih. Nah, if I may, enaknya Audi kita panggil apa untuk di acara Interlude with kali ini? Panggil apa? De Audi. Aku kerasa lebih tua banget ini. Audi aja, Audi Cak atau Dicak biasanya teman-teman manggil panggilan sayang gue sih. Dicak. Dicak, karena Audi Cakravita kan. Terus temen gue bilang kayaknya nama Audi banyak deh, mending gue panggil lu Dicak gitu kan. Dicak. mulai kena unsur recehnya. Illustrator Official @nomorv, cek di Twitter. Oke, halo dah. Mari kita lebih mengenal Dicak lebih lanjut dengan pertanyaan hangat pertama kita untuk di malam hari ini. So, average college student, secara konsep ini kenapa mengambil average college student? What's the reasoning behind it? Apakah mungkin di balik nama Audi Cakravita ada yang lebih menggambarkan bahwa ini average college student banget? Padahal nggak juga sih. Udah ganteng gini, rambutnya silver hair fox kayak gini. Kurang apa sih kamu itu? Kok aku kesel ya? Sebenarnya gini sih, kayak sejarahnya tuh rambut gue bukan nggak putih nih. Berarti ini semiran nih? Iya semiran. Rambutku nggak putih gitu. Dulunya apa? Rambutku hitam. Tapi karena mamahku dulu bilang, mending lu lu semir dah gitu supaya lebih VTuber katanya. Biar lebih VTuber nggak tuh? Iya. Anjay. Dibilang average student, college student ya. Emang karena gue menjalani perkuliahan gitu ya, seorang mahasiswa yang menjalani perkuliahan. Mungkin yang membedakannya tuh gue emang orangnya sering nongkrong juga. Dan gue juga ada job juga di malam minggu biasanya. Malam minggu tuh gue sering nge-cafe juga gitu, reguleran juga sama teman-teman band juga gitu. Wih, teman band. Ini mulai terungkap nih. Kenapa di balik sosok Audi sangat akrab dengan dunia tarik suara nih. Nanti bisa kita tuntas habis-habisan nih. So, Audi Cakravita ini namanya menarik ini. Aku dulu awal ngira Audi Cakravita ini mungkin ada unsur keturunan Indianya mungkin ya. Cakravita kok sounds so Hinduish gitu loh, kok asik namanya gitu loh. Apa fansnya FGO ini jangan-jangan? Enggak. Kita mulai dari Cakravitanya ya. Cakravita itu, Cakravita tuh artinya roda kehidupan. Roda kehidupan. Kata Audi itu adalah penjaga atau kemakmuran. Jadi penjaga kemakmuran dari roda kehidupan gitu. Kalau menjaga hatinya dia gimana? Aduh, soalnya catchphrase yang paling mengena ya, khasnya dari Audi ini, kalau udah sayang tapi belum kenal berarti itu cinta pandangan pertama. Iya. When I say it to you, cringe anjir. Geli. Bener. Aku juga pernah gitu, cringe juga sih gitu. Jujur aja. Tapi bagi para ladies ya, semriwing lah pasti kan ya. Aduh. Bener. So, kalau nggak salah saya ingat papa nih yang bikin Audi bener-bener naik daun ini kan dengan berbagai macam cover lagunya. Kalau nggak salah di karaoke stream ya, kalau nggak salah waktu itu lumayan populer juga. And then kalau nggak salah bahkan di video yang terakhir nih yang Blue Jeans Gangga ya kalau nggak salah, itu juga banyak banget yang dengerin dan banyak yang ngefans. Jadi menurut Audi sendiri ini bisa disebut content creator ranahnya ya itu kemana? Lebih ke VTuber kah atau bisa multitasking untuk V-singer juga, atau kedepannya lebih pengen fokus ke V-singer aja? Sebenarnya untuk konten aku lebih ke ini ya, ke V-singer ya, untuk nyanyi juga gitu, sama cover lagu yang memang sebenarnya yang banyak harus ku pelajarin gitu. Karena VTuber kan lebih ini ya, yang aku tahu ya, itu dia lebih ke ranah Jepangan dan idol gitu kan. Nah mungkin tuh aku pengen kayak jadi kayak VTuber yang nge-cover lagu-lagu yang non Jepang gitu loh. Jadi kayak aku pengen nge-cover lagu-lagu Barat dan Indo gitu tuh. Aku mau mencoba itu dulu gitu.
Nah kalau misalkan emang pasarnya memaksa untuk menyanyikan lagu Jepang, oke aja gitu. Tapi lebih ke kayak aku lebih pengen ini ya menyuarakan apa? Aku bukannya nyebut idealis, tapi lebih kayak memang aku lebih prefer. Aku lebih prefer gitu. Jadi kayak emang nyamannya aja gitu kalau aku membuat konten gitu tuh. Kalau misalkan kayaknya lagu ini kurang cocok deh, atau mungkin aku buat konten ini kurang cocok deh, nanti aku bakal research lagi gitu tuh. Konten apa ya sebenarnya, di membuat konten itu ya menurut gue kayak suatu hal yang baru menurut gue, karena aku juga di ranah per YouTubean dan konten kreator tuh aku juga asing juga gitu tuh, dan juga gue tuh sebenarnya orang panggung sih gitu, jadi kayak diundang manggung gitu, nyanyi ini dan itu pulang gitu. Nah, ini ada panggung. Silakan nanti nyanyi. Aduh, wah mana pantrang ini. Gitu. Okay, talking about genres and also songs, yang bikin aku lebih menarik sama Audi ini karena ada kalau nggak salah itu sempat nge-karaoke stream lagu-lagu Disney kalau nggak salah ya. Iya. Dasar memang Disney Prince nih ya. Tinggal jadi princessnya kapan nih ya? Iya. Aku lebih tertarik pengen bahas backstory-nya. Kenapa mendadak tertarik nyanyiin lagu-lagu Disney theme songs? Itu ada yang nge-requestin atau memang out of nowhere let's go gitu? Ya. Sebenarnya dari kecil aku juga suka ya, maksudnya the Disney songs. Ya, aku juga suka princess dulu. Apalagi apa ya, dengar lagu-lagunya terutama ya. Jadi kayak aku dulu punya kakak sepupu gitu tuh, dia suka banget animasi, yaitu kayak Disney Princess gitu. Jadi aku juga keikut untuk nonton gitu, dan ternyata it's not that bad gitu loh lagu-lagunya gitu. Like apa? Dan aku paling suka tuh dari lagu Disney ya, terutama itu lagu-lagu penjahatnya gitu, the villain songnya gitu. Lebih daripada menurut gue ya, in my opinion lebih keren aja gitu, kayak lebih tempting gitu. Tempting ya bahasanya ya. Lebih tempting ya. Lebih tempting aja. Ketika aku yang berkesan itu pas di film Little Mermaid si Ursula nyanyi, itu kerasa banget dia penjahatnya gitu tuh. Yang mana tuh lagunya? Bisa dipraktekin nggak? Yang itu tuh apa ya? I am nasty. Yang itu tuh aku lupa liriknya. Lupa liriknya tapi tembangnya tuh loh. Merinding bulu jaketku ya. Waduh. Ya inilah Audi Cakravita ya. Round of applause lagi ladies and gentlemen. Round of applause. Nanti ada SFX-nya kayak gitu aja. But then again, membahas mengenai tadi kan sempat nyebut Disney films yang dulu ya, mungkin ya Mulan, Beauty and the Beast dan lainnya. Mari kita lebih menggali personality dari seorang Audi Cakravita. Let's get to know him much more better. Okay. Other fandom or piece of media yang Audi tertarik itu apa aja selain Disney? Mungkin who knows, mungkin ya karena dasarnya tadi sempat nyebut aku nggak masalah kalau lagu Jepang. Mungkin suka Jepangan kah atau media-media lainnya? Aku penyuka film sih. Film apalagi aku majornya desain. Kalau kalian mau tahu, aku major desain. Desainnya lebih ke arah animasi. Jadi aku banyak ngeriset beberapa film gitu juga, film animasi dan film dari lokal, Indo atau Eastern Western gitu aku suka gitu. Wih ini Sasuga. Ya, dulu aku juga suka Jepangan juga, tapi nggak begitu expert banget ya. Aku suka di mana musiknya gitu loh. Musiknya kan khas banget tuh Jepang itu. The kawaiiness gitu tuh. Kalau bahasanya teman-teman ibu gue gitu kan. saya juga wibu, saya terekspos kok, tenang aja. Aku juga sih sebenarnya, maksudnya the irony is teman gue yang wibu nyebut gue orangnya normie. Tapi orang normie nyebut gue orang yang wibu gitu tuh. Aku bingung, aku di tengah-tengah gitu. Paling tidak paling ya. Iya, paling tidak paling gitu. Aduh. Iya gitu. So, Audi sendiri untuk nge-content, nge-VTubing ini serta of course ya nge-cover ini awal mulanya dan kisah hidup. Kisah hidup kayak gimana sih? Progresnya untuk mencapai bahkan debuting as
seorang Audi Cakravita itu gimana dulu cerita-ceritanya? Iya, ini menarik. Origin story. There's the story. Jadi tuh sebenarnya ini akan ada back story yang menurut gua ada character developmentnya gitu tuh. Wah ini asik ceritanya. Ini ada lagu-lagu biolanya nanti. Jadi tuh gini, aku tuh di zaman kuliah itu masih mencari jati diri ya, jujur aja. Nah, aku bakal jadi seorang yang idealis, bisa dikatakan ikut gue kuliah, lulus, kerja dan bener-bener terarah gitu. Gue harus buat karya ini, pokoknya ambis lah istilahnya gitu tuh. Ternyata nyambi beberapa semester gitu tuh, sekian itu ada perubahan gitu. Dan ini ya kayak gue tuh orangnya pindah-pindah circle gitu. At least maksudnya nyoba-nyoba circle gitu tuh. Nah, kayak skip cerita, gue tuh ada di circle wibu gitu tuh. The wibunya itu bener-bener wibu banget sampai gue nongkrong di sana pun gue nggak tahu mereka bahas apa gitu loh. Nongkrong mereka bahas apa sih gitu lah. Aku harus berusaha fit innya seperti apa gitu tuh. Dan di situ tuh yang gue inget ada teman gue yang VTuber antusias gitu tuh. Dia ngebahas 2 agensi yang sering gue denger itu dari Niji atau enggak Holo gitu. Dan aku di situ pun juga kesannya juga bodo amat gitu tuh. Apa sih ini, is not my cup of tea gitu loh. Nah gitu tuh. Habis itu ada teman gue yang dari band Jepangan juga gitu tuh. Dan itu gitaris gue yang di band Jepang. Itu dia juga VTuber antusias ternyata gitu tuh. Dan dia menyebutkan beberapa cover Jepang gitu tuh yang sering di cover oleh VTuber gitu. I see. Dan notabene aku nggak tahu gitu. Karena aku basicnya yang di band Wibu itu taunya ini lagu Naruto, lagu sewajarnya ya sewajarnya gitu tuh. One Ok Rock, oke lah masih bisa aku lahap gitu tuh. Nah itu. Nah ada temanku yang ini ya bisa dikatakan wibu banget dan wibunya bisa dikatakan, dan dia tuh ini banyak omong lah istilahnya gitu loh. Nah dia kayak istilahnya temanku ini nih dia menggampangkan sesuatu gitu loh. Nah dia kayak enak ya jadi VTuber ya gitu loh, enak ya jadi VTuber ya, cuma modal bacot doang duit gitu. Aku gatel gitu sebenarnya, aku gatel gitu loh. Aku mulai di sana even though aku nggak into di VTuber, but omongan dia kasar banget gitu loh, istilahnya gitu loh. Dia nggak ngerasa aku tahu sih buat konten itu susah banget gitu. Untung gak nyebut nama ya masuk podcast loh ini. Iya, lu gak nyebut nama. Ya kalau orangnya sadar ya alhamdulillah gitu. Hey. Gitu lah, kasar banget dia ngomong gitu. Modal budget doang bisa dapet duit ya gitu kan. Aku dengan orang yang memang aku balik ke diri aku sendiri ya gitu loh. Oke, lo kalau misalkan tahu gue ya, misalkan aku nih job di kafe gitu loh. Dan lu bakal ngira gue nyanyi doang dapat duit gitu tuh. Gitu loh. Aku mikirnya gitu. Oke lah, jadi apa yang dia omongkan ini aku penasaran segampang apa yang dia omongin gitu loh. Aku ngelihat lah akhirnya the content of VTuber gitu tuh. Dan pembukaannya lumayan sih, kayak aku kenal sama temen wibuku yang cewek dan dia lumayan juga kenal VTuber gitu. Dan dia ngerecokinnya tuh bukan ngerecokin ya, ngasih gua tuh VTuber indie. Ngerecokin ya. Bukan ngerecokin ya. Maksudnya ini aku kasih ini loh konten gitu. Maksudnya seorang konten kreator VTuber gitu tuh. Dia enggak dari agensi ternyata gitu tuh. Dia nganunya ini VTubernya si Keita Kei gitu. Si Keita Kei itu katanya suaranya bagus, dia kakoi gitu kan. Tapi my opinion ya emang bagus gitu orangnya gitu tuh. Dan dia into banget dan lafal Jepangnya juga bagus gitu. Karena aku dari diri gue sendiri ya, aku juga pengen gitu bisa melafalkan Jepang dengan bagus gitu tuh. Dan pengen belajar gitu. Nah habis itu aku lihat konten-kontennya banyak gitu tuh. Oh ternyata ada VTuber indie juga gitu tuh. Terus aku beralih ke VTuber agensi juga gitu kan, Niji dan yang Niji gitu. Yang Niji Sanji ini yang mulai mencolok banget si Om Bobon. Nah, as everyone juga ya. Om Bobon itu menuhin timeline, jujur aja menuhin timeline Facebookku. Mulai dari cewek, cowok. Ini siapa ya? Ini
suaranya berat banget gitu, seksi banget gitu tuh. Aku mulai tahu oh ini dari Niji Sanji gitu tuh. Nah habis itu aku nongkrong lagi nih, dan kebetulan dia bahas VTuber. Nah temanku satu ini yang ngomong yang tadi yang kasar itu tadi, dia ngomong dia banyak bacot gitu kan. Sorry ya bahasa gue ya. Lemesin aja. Dia banyak bacot gini kayak, gue nanti mau buat konsep karakternya begini begitu. Kayaknya gampang deh gitu loh. Gitu tuh. Kayak abis itu nanti gue bakal beli mic dan lain-lain gini gitu tuh. Tapi gue tunggu berapa lama gitu ya, maksudnya ini setahun lebih dia ngomong gitu terus setahun lebih ini. Sampai sekarang tuh aku nunggu dia, mana nih karakternya gitu loh. Mana nih karakternya gitu tuh. Abis itu aku secara diam-diam gitu tuh. Aku secara diam-diam, oke lah gue coba gitu loh. Oke lah gue coba, tapi gue nggak akan bilang gitu tuh. Tahu-tahu dari belakang, tada duluan ya. Iya, begitu. Aduh. Aku duluan gitu. Sasuke, karakter developmentnya kerasa kayak bener-bener anime gitu ya. Ada season 1, season 2, and then out of nowhere Kisama. Iya, jadi kayak apa? Oke lah aku buat gitu loh. Aku buat karakternya gitu. Jadi aku research gitu kan. Research dari karakter, aku buat kayak mood board dan yang lain-lain gitu tuh dari si karakter Audi ini gitu tuh. Aku bahas si Audi ini juga nggak begitu ribet juga karena notabene ya gue mahasiswa yang malas. Average college student. Yeah, adalah saya juga pernah kok. Aduh. Karena gue mahasiswa yang malas ya gitu. Maksudnya aku mencari cara yang gampang untuk menggambar karakter ini gitu. Gini biar profesional, gitu. Efektif dan efisien. Nah. Iya. Sip. Ini kamu mau adopsi jadi anak juga enggak? Efektif dan efisien, bener tuh. Iya, ini satu pemikiran suka apa sama kayak gini. Aduh, sama-sama idealis, sama-sama cari cara, bukan cara gampang, tapi efektif dan efisien. Jadi aku gunain tuh semua pengetahuan gue tentang desain karakter ya gitu. Karena aku di kuliah kan aku emang suka ngedesain karakter karena aku basicnya animasi ya gitu. Desain karakter aku kerahkan semua gitu tuh untuk membuat si karakter Audi Cakravita ini gitu tuh. Nah, mulai dari mood board, mulai dari ini. Nah, aku punya teman gitu tuh. Punya teman permamahan lah yang nge-live 2D-in aku gitu. Mamah gue namanya Mamah Bread, Mamah Roti gitu. Mamah Bread. Si Mamah Roti ini nih kayak istilahnya dosen pembimbing gue lah gitu loh. Cute. Dosen pembimbing gue istilahnya gitu tuh. Kayak aku asistensinya ke si Mamah Bread ini gitu tuh. I see. Gitu. Interesting. Nah itu, the concept awal is rambutku hitam gitu tuh. Terus aku disemir sama ibu sendiri ya? Iya, disemir sama ibu sendiri. Kamu itu? Rambutku hitam. Ya, aku lucunya apa ya? Yang paling berkesan tuh ini. Ketika aku asistensi sama si mamah Bread ini, aku bilang apa? Dia tuh bilang, jangan hitam deh, kayak Iqbal lu gitu. Iya, lama-lama kok dilihat mirip Iqbal. I'm sorry tapi ya kalau dibayangin mirip Iqbal. Iya. Aduh bengek. Aduh. Iya gitu. Aduh, I'm sorry, saya minum dulu, ngelak. Iya, benar. Aduh. Tapi dengan rambut putih ini lebih apa? Lebih eye catching memang, lebih charming kok kesannya. Lebih ya itulah. But again to the main topic, aku cuma mau bilang bahwa kamu jelasin tadi itu 3 pertanyaan di skripku udah habis by the way. Ya kita ini lagi lah gitu, bahas lagi. Ini bukan speedrun Slenderman-mu ini, tolong. Ini podcast, jangan di speedrunin. Aku butuh konten now. Iya, biasanya teman-teman gestar yang ke podcast show ujungnya nggak jadi apa gestar kok, badut. Jadi badut semua kok. Tenang aja, kita ngehibur kok. Iya bener. Kita ngelawak kok memang di sini. Aduh. Nah ini pertanyaan ini udah dicoret. Nah udah kehabis ini. Nah ini nih.
Kan tadi inspirasinya purely dari Niji, Holo, serta teman yang tadi itu kan ya. Tapi ada nggak sih personality VTuber selain let's just say bukan hanya Bobon, tapi ada personality selain VTuber, mungkin let's just say singer, idol ataupun movie actor yang dijadikan sumber inspirasi atau motivasi untuk Audi semakin mengaudikan diri sendiri. Keren nih. That I kinda into the fashion tuh gitu loh. Karena aku banyak research karakter desain ya gitu loh. Oh iya juga ya, masuk akal. Aku into the karakter design. Yang aku mood boardin itu dan aku mind mapping itu gimana sih penampilan orang kuliahan di Indonesia gitu loh. Risetnya gitu tuh loh. Jadi tuh aku mulai research dari pakaian orang-orang apa yang sering dipakai gitu kan. Wah, kebanyakan tuh ya itu kalau nggak ini dari Ardhito, the basic fuckboy Indo. Basic fuckboy Indo itu. Nyebut langsung ya. Langsung. Tapi gak salah sih. Iya gak salah. Soalnya banyak fashion yang menurut gue mengacu ke dia gitu loh. Iya. Mengacu ke dia gitu. Jadi aku tuh suka style-style western yang begitu apa ya, bisa dibilang gagah gitu ya. Nah itu jaket jeans itu tuh. Aku jaket jeans itu terinspirasi dari salah satu aktor ini dari Amerika, itu dari film itu Michael B. Jordan yang bagian di jaket jeans itu tuh Michael B. Jordan tuh yang di Black Panther itu tuh. Nah itu aku terinspirasi dari situ. Itu stylenya bener-bener lit and fire banget tuh memang. Ya itu sama ini ya. Kalau dari ini style itu aku ya ngelihat dari karakter desain dari kedua agensi juga, terutama yang cowok ya gitu. Aku ngelihatnya si ini nih yang apa ya, yang modelnya kayak mixer, tau nggak sih yang orang lagu itu yang kulitnya coklat juga, siapa ya? Mikir lupa. Aku tahu cuma aku lupa namanya. Ya itulah pokoknya. Ya pokoknya itulah. Tapi aku juga ngelihat dari sense-nya si Audi. Jadi let's just say mungkin ke depannya ada beberapa fansnya Audi atau teman-teman yang ingin pengen nanya fashion tips nih. Boleh berarti kan ya? Bisa. Kurang jadi kayak apa Jok? Gue tahu kayak misalkan ya bukan sok tahu ya, maksudnya aku sedikit tahu, maksudnya sedikit fashion sense gitu. Jadi kayak ini cocoknya sama ini cocoknya sama ini gitu tuh. Nah, kan ikut riset juga kan ya. So at least juga. You know what you're talking about gitu loh. Iya benar. Nah, jadi ini coret ya, ini kita bukan sama VTuber tapi kita sama fashion designer aja sekali. Nah, biar sekali-sekali lah. Kemarin kan VTuber idol ada, VTuber dosen ada, VTuber vampir juga ada. Insya Allah ke depannya, spoiler. Nah, sekarang bener. VTuber fashion designer yang kebetulan bisa nyanyi dan lain-lain. Nah, oke deh. Kalau gitu, sebagai seorang content creator, awal mulanya hopes and dreams serta visi misinya itu apa? Lebih pingin purely content atau memang ada semacam misi untuk who knows lah, mungkin selain menghibur ada tambahannya sedikit. Mungkin tadi itu ya, apa namanya, pingin nunjukin ke teman kalau aku bisa. Iya, aku bisa gitu. Singkat pada dan jelas ya, memang gitu ya. Bener. Oke, gue coba gitu. Tapi menurut Audi sendiri, apakah secara firasat temenmu ini juga ngerti kalau Dika udah debut sebagai seorang VTuber ini? Kayaknya udah. Nah, kayak bener-beneran tamparan ini. Ini sebenarnya ada cerita juga nih. Nah, sikat cerita. Yuk. Gibah bersama. Bener. Ini loh maksudnya ada semi gibah ya. Bakal ngomongin si orang ini juga gitu dan teman-temannya juga. Waduh. Karena ini ya, the VTuber things is kinda new gitu loh menurut gue ya. Jadi aku harus banyak belajar dan banyak bener-bener ngeraba-ngeraba gitu loh. Jadi aku curhat sana sini juga sih gitu loh. The circle yang wibu ini nih lumayan beneran apa ya, kayak sebenarnya bisa dikatakan ini bukan circle gue gitu tuh. Ini bener-bener kayak backstabbing banget. Nah ini ceritanya gini. Ketika gue debut gitu, ini ada cerita ketika gue debut, habis debut itu ada beberapa teman yang gue kenal di chat itu tuh, nah itu ada orangnya juga gitu tuh. Nah, ada orangnya juga. Dan aku kan punya dua akun ini ya, dua akun Discord gitu, dari si Audi sama si Audi satunya lagi gitu. Dan aku udah lama nih nggak buka si akun yang Audi yang circle yang ini, yang wibu ini, yang teman-teman kuliahan ini gitu tuh. Nah, habis itu
pas aku selesai debut banyak komentar positif ya, alhamdulillah gitu loh, banyak komentar-komentar positif yang menurut gue bisa ngebangun gue untuk membuat konten lagi gitu tuh. Nah, dan saat itu tuh aku kayak regret banget, mungkin aku nggak harus buka si Discord ini gitu tuh. Temanku yang ini yang pengen jadi VTuber dan belum debut ini dan belum buat karakter ini nih, dia bilang gini, kok cringe banget ya gitu loh. Gitu. Kok cringe banget ya, mending nggak usah ngekonten lah gitu loh. Malu-maluin diri sendiri katanya gitu tuh, seakan-akan dia tahu gitu tuh how to make the content gitu loh. Terus teman-temannya iya bener, dia kayak teman-teman yang lain juga pada kayak iya anjir gitu loh, kayak cringe banget lah gitu lah ini gitu loh. Gitu tuh. Tapi kan Anda juga bakal mau nyoba kayak gituan. Itu kan the irony is ketika aku udah selesai debut, dia mulai deketin gue gitu loh. Ya, dia mulai ngedeketin gue. Dan aku rada savage di situ sih. Dan aku rada jahat juga karena dia jahat banget soalnya. Ya jahatin balik aja. Soalnya aku juga langsung curhat ke server kan gitu loh. Curhat ke server. Soalnya bener-bener backstabbing banget gitu. Karena aku nganggep mereka ya emang teman gitu tuh. Teman gitu tuh. Maksudnya aku kuliah dan aku selesai nugas gitu. Aku mampir ke mereka gitu tuh untuk share my interest, dan mereka share my interest dia juga gitu tuh. Nah gitu tuh. Bisa dikatakan apa ya? Gue tuh gampang banget ini ya, mengkategorikan circle ini sebagai tempat untuk gue curhat gitu tuh. Dan I was wrong gitu tuh. Gak semua circle kayak gitu ternyata gitu. I see. Dan aku masih inget kata temanku yang ini nih, dia bilang gini, gue terima lo apa adanya kok gitu loh. Ya gitu loh. Wait, punten. Iya, itu kan bener-bener. Dan pas gue debut dan melakukan hal yang memang belum aku pernah coba, mereka begitu gitu loh. Aduh. Pengen ikut influence ya? Dia langsung ngecat aku kan gitu tuh. Dia bilang, gue lihat aset karakter lu dong gitu tuh, mau jadi gue referensi gitu kan. Dan aku rada savage di situ, bilang, katanya karakter desain, katanya buat karakter gampang gitu, buat sendiri gitu. Aduh. God dang it people. Ini bukan intro lagi, ini jadi Rice Corner bener, jadi kan ya sambat bersama. Sambat bener. Aduh. Nah, pokoknya di sini luapin aja apa keluh kesahnya. Ini kayak macam acara Mama Dede kalau pagi hari jadinya ini. Nah, bener. Ini bukan late night talk show, ini sekarang Mama Dede ini penonton. Jadi disitulah gitu loh. Aku bener-bener ngerasa kayak di backstabbing saat kuliah gitu loh. Puk. Wushu. Ya habis itu aku rada recover lah maksudnya. Dengan cara gue curhat ke temenku dan band yang aktifku gitu kan, band pas reguleran gitu tuh. Tapi dengan kata lain, gue nggak nyeritain gue VTuber gitu tuh. Gue lagi ngerasa ditusuk dari belakang gitu. Nah gitu tuh. Aduh. Pupuk dari papa. Kayak gitu. Tapi ya selama ini gue ngejalanin konten sebagai VTuber, ya aku enjoy aja sih sampai sekarang gitu tuh. Dijalanin aja ya. Jalanin aja. Gitu. Dan lemesin aja. Bener. So, kembali lagi membahas mengenai ranah per-VTuberan. Apalagi sebagai Audi yang sering cover juga. Talking about sound covers, selain genre-genre yang tadi itu ya, apakah ada genre yang bakal dicoba oleh Audi untuk lebih men-challenge diri sendiri? So let's just say koplo ya. Misalnya aja let's just say Audi tertarik untuk nyoba genre kayak koplo ya. Mungkin kedepannya aku memasukkan subliminal message biar masuk alam bawah sadar kepada setiap geser untuk nyoba koplo. Jadi kurang lebih Audi ini mengarah banget pertanyaannya ini. Apakah suatu hari kita bisa dengerin Audi nyanyi koplo? Ya. Bisa. Aku ada genre yang pengen aku pelajarin. Koplo. Itu ya. Koplo bisa sih, bisa. Cengkoknya ya. Cengkoknya ada Audi gitu. Cengkoknya ada gitu. Bisa sih kalau untuk koplo dan yang lain-lain gitu kan. Sama
aku penasaran ini nyoba genre keras kayak rock gitu sama punk rock gitu tuh. Oh so far belum ya nyoba-nyoba yang keras kayak Belum. Wah ini ditunggu nih. Dan sempet dikomentarin juga sih pas itu. Aku kan juga pernah nyoba lagu-lagu rock gitu kan, kayak misalkan AC/DC dan itu. Buset. Iya lagu Highway to Hell gitu kan. Ya habis itu salah satu temanku tuh bilang, itu bukan lu kayaknya. Kan mencari jati diri kan ya. It's not you. I see, interesting. Iya. Nah, tapi kembali lagi tadi sempat nyebut ngeband ya. Jadi prior to this memang ada pengalaman ngeband ya. Jadi apa dari zaman SMA kuliah kan tuh gimana nih? Aku mulai dapet band itu kuliah. Jujur aja. Megang apa nih, frontman atau? Aku pure singer, maksudnya pure vokalis gitu. Aku belajar gitar itu karena bucin sebenarnya. Oh, oke. Understandable. Karena kayaknya ini cerita udah pernah aku ceritain saat aku free talk gitu tuh. Gimana nih? Aku penasaran. The core of the character of Audi ini ada di cerita ini gitu. Atau gini deh, diringkaskan aja TLDR-nya deh. Nah, TLDR-nya tuh aku lagi suka sama teman sekelas gitu. Sekelas. Cute. Teman sekelas gitu. Dia cantik banget gitu tuh. Cantik banget dalam perspektif gue ya gitu loh. Oke. Terus dia bisa gambar gitu. Dan the most eye catching banget itu ketika dia ketawa. Nah, dia sering nutupin mulutnya pakai kerudungnya. Sorry, aku batuk beneran. Sorry. Kena ampas kopi soalnya. Terus lanjut. Ya jadi kayak lucu aja gitu tuh aku ngeliat mood dia gitu tuh kan. Oh. Nah, gitu tuh. Aduh. Nah, oke, singkat cerita gue PDKT dan yang lain-lain gitu. Aku mulai memberanikan diri untuk nanya dia gitu tuh. Terus? Nanya apa kayak senggol dikit lah gitu maksudnya. Lu tuh suka cowok yang kayak gimana sih gitu tuh. Kayak gimana sih gitu. Habis itu dia jawab, gue tuh suka banget ngeliat cowok yang bisa main gitar. Dan mulai dari situ aku belajar. Yes. Gitu. Nah, aku mulai dari situ aku belajar gitu. Dan ya aku berharap di notice gitu kan. Gitu. Oh no. Ya bucin merubah segalanya ya. Oh no. Ya kurang lebih TLDR gitu daripada nanti kita jadi galau session ya. Iya. So, ini Papa bakal nanyain sesuatu yang out of the script ya, karena ini bakal jadi beberapa pertanyaan-pertanyaan baru kepada teman-teman guest star yang apalagi mereka ada prior knowledge atau experience of singing. So, brand new surprise questions untuk Audi. Nah, pertama aku pingin nanya ya, mungkin lebih speak ke hardware ya, kan ada beberapa teman-teman yang iseng pingin jadi seorang V-singer atau virtual content creator juga. Mikrofon serta hardware yang Audi punya apa aja sih? Jadi biar ada teman-teman ada semacam prior knowledge. Wah, kurang lebih yang dipakai sama idola aku kayak gini nih, yang dipakai sama temenku kayak gini. Jadi biar sama-sama iseng bisa joining in on the fun gitu loh. Kalau aku pakai Behringer ya, UMC 22 yang untuk hardware ininya ya, yang kayak kotaknya itu tuh The Euphoria UMC 22, terus mic-nya itu Samsung CO1 Studio Condenser. Lah, sama. Iya. Sama. Iya. Sama dulu. Ya itu. I see. Okay. So, moving on to more amazing questions nah ini. Jadi, let's talk about creative process. Nah, misalnya untuk persiapan streaming itu Audi nyiapin konsepnya beberapa hari sebelumnya atau on the spot sebelum streaming? Nice question. Gue orangnya dadakan orangnya. Iya. Average college student. Nah, ini. Aduh. Deadliner, membangun adrenalin gitu. Ya, enggak gitu juga. Membangun adrenalin. The fun fact is, aku setelah mau free talk itu kepikirannya 5 jam yang lalu, dan aku langsung speedrun buat thumbnail. Kamu nggak thumbnail, kamu nggak nge-game sama-sama di speedrunin semuanya ya? Iya. Average college student ya. Apa ya? Terbiasa adrenalin ACC-an dosen ya. Jangan expose saya juga dong. Aku pingin bengek dulu. Aduh, jadi literally hampir semuanya dadak berarti ya?
Iya, dadak. God dang it, you are one talented person. mendadak gitu. Jadi emang aku secara gamblang the content creator itu buat konten ini, misalkan free talk dan karaoke sini itu aku nggak ada persiapan. Astaga, wongi kira. Iya, the unprofessional YouTuber that you ever know. So far the most unprofessional guest star I've had in this podcast show. But still though, di antara semua konten yang udah dirilis sama Audi, yang paling ngebut speedrun itu yang mana? Ini free talk yang bener-bener ini apa? Free talk yang keberapa ya? Kedua kayaknya itu speedrun banget itu. Free talk kedua ini yang mana? Yang 1,5 ya kalau salah. 1,5 itu. Maksa banget ya. Free talk ngelanjutin obrolan bekas mati lampu. sama karaoke stream awal banget itu speedrun. Astaga. Karaoke stream yang itu yang 5, karaoke stream yang ini beneran ya. Iya, jadi yang karaoke stream ini beneran pertama, beneran. Jadi kayak awal itu aku nggak cek audio dan yang lain-lain. Astaga. Jadi aku bener-bener kayak pas itu langsung dikomentarin sama live chat gitu. Suara lu kayak robot gitu. Itu 2 jam loh ya? Iya, 2 jam. Astaga. Abis itu langsung kayak oke, aku off dulu ya, mau benerin audio dulu. Off dulu. Jadi kayak bener-bener nge-troll viewer banget gitu. Nyebelin ya. Average nyebelin. college student ya, biasa lah. Astaga. Aduh. So far untuk Adi pernah nggak ada pengalaman mungkin di tempat lain ya? Kalau so far kan di tempat Audi collabnya untuk yang gaming. Tapi kalau misalnya collab untuk nyanyi, ada nggak pengalaman seperti itu atau mungkin ada harapan ke depannya pengen collab bareng siapa gitu? Pernah ada pengalaman collab itu sebelum debut sih gitu tuh. Sebelum debut si Brad ini, si Mama Brad itu ngasih kayak server ini kayak server VTuber gitu. Yang server yang aku sering hampirin itu namanya server keluarga berencana. Setuju banget nih, keluarga berencana. Server keluarga berencana ya. Ya itu the motivation aku nggak mau buat server Discord untuk aku sendiri tuh yaitu karena aku udah nyaman di kandang itu gitu tuh. Di server itu gitu tuh. Nah, karena server awal banget gitu. Ya itu sempet diajak kayak ada salah satu VTuber itu ya VTuber indie yang aku kenal gitu, si Rere san gitu sering ngajak aku kayak nyanyi karaoke stream gitu bareng pas aku belum debut gitu untuk pengenalan awal lah gitu tuh. Nah, sama aku ditarik si Faye Pradipta itu sepermamahan gitu. Sepermamahan yang ngegerakin si Faye Pradipta, si Brad itu sama ya itu aku diajak karaoke stream. Nah itu tuh pas aku collab karaoke sama si Faye, kita kan mau nyoba fitur baru nih. The fiturnya itu kayak si karakter gua sama karakter Faye itu bisa satu ini, maksudnya bisa gerak gitu tuh dalam satu streaming gitu tuh. Kan biasanya kalau misal kita collab itu kan satunya PNG, satunya gerak gitu karena the main content creatornya kan si orang ini gitu tuh. Nah ini kita mau nyoba gitu tuh, dua-duanya gerak dalam satu konten. Nah di situ apes kita, dua-duanya karena internetnya bermasalah. Jadi berapa ya, kita nyanyi 10 menit habis itu streamnya bubar. My inner papa kecil bilang gitu. Untuk kedepannya untuk collab ya, kayaknya aku nggak muluk-muluk sih. Aku terbuka banget kalau misalkan ada VTuber lain yang pengen collab, aku ikut gitu. Tapi in my cup of tea ya, maksudnya dalam arti di ruang lingkup aku gitu. Masa aku orangnya nggak gamers banget gitu ya. Misalkan kebanyakan sekarang VTuber kan mainnya Apex gitu kan, Apex, Dota gitu kan. Nah I'm not into that gitu tuh. Masa gue diajak Apex kan lucu banget gitu. Ya bagus kan ya. Speedrun. Iya, speedrun gitu. But again, gitu. Talking about games ya. Kan tadi sempat aku lihat di beberapa tempatmu ya, kalau salah aku juga sempat iseng nimbrung di yang Slenderman speedrun dan juga iseng ngeliatin pas main Phasmophobia. Kebanyakan
so far baru ini aja nih game ini. Tapi kalau yang tertarik buat dimain ke depannya apa aja sih? Sebenarnya banyak sih. Aku suka game-game chill gitu. Suka game-game kayak You call Slender game ngecil? Iya, apa ya? The horror game is the things ya, maksudnya ini. Aku tuh orangnya penakut sebenarnya. Orangnya takutan. Akunya orangnya parnoan sebenarnya. The more we tapi know. aku orangnya penasaran gitu. Parno tapi penasaran dia. Iya, aku orangnya parnoan takut gitu. Tapi aku orangnya penasaran. Misalnya in case gitu ya. Aku ada pengalaman juga gitu tuh. Ada temen tongkrongan gitu bilang kayak, gue bosen nih, ayo ke gua sakral yuk gitu kan. Katanya di ini apa di tempat ini tuh ada kuntilanak bla 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 bla, makhluk halus dan yang lain-lain gitu tuh. Dalam hati itu gue takut gitu tuh, gue takut. Tapi di sisi lain gue penasaran gitu tuh. Masa sih gitu tuh. Nih anak gak average college student gak beda jauh lah. I mean like ya rasa penasaran ya. Kalau nggak tahu kan gak sayang. Iya bener. Oh dasar. Mungkin nanti ke depannya kita spooky talk saja lah. Kalau kedua iseng ngobrol-ngobrol pengalaman paranormal ya. Jangan di sini daripada diganggu nanti. Bener. Selain horror game, ini ya, aku suka main game-game yang santai, yang literally game yang bisa diajak kayak berinteraksi sama live chat gitu ya, sama viewers gitu. Aku suka main ini kayak ini Planet Zoo gitu. Terus the dinosaur things, I like the dinosaur dari kecil sampai sekarang. The more we know. Aku suka main-mainan yang simulasi-simulasi gitu, simulasi jadi dinosaurus gitu, simulasi apa kayak membuat sebuah kebun binatang gitu tuh, the simulator game gitulah. Kalian gak bakal tahu mengenai info-info ini kalau nggak di It's the Lazy Cat Podcast Show. Ternyata Audi itu penakut tapi penasaran. Dan kita suka dinosaurus. That's like a cute factor though. I mean like ada sisi yang lebih menggambarkan bahwa Audi is relatable, Audi is fun as well. Cute. Nah, ya gitulah. Ini kebetulan ada beberapa pertanyaan tambahan lagi berhubung kita udah menyentuh ke menit ke-45 biar lebih mengena ya mengenal dengan Audi. Sebagai seorang V-singer. Nah, gini aja deh. Ya. Pasti pernah pengalaman kan dia nyanyi di kamar mandi. Pernah enggak? Oh, pernah banget dong. lebih nyaman nyanyi di kamar mandi atau di kamar atau di depan panggung? Kamar mandi lah. lebih mengena suaranya kan ya. Iya. The reverb is so damn. Adalah setiap kekuatan kamar mandi, nggak tahu gimana ceritanya itu mesti kayak gitu. But itu cuma iseng aja pertanyaan ice breaking. Pertanyaan seriusnya adalah gini. Di antara semua konten yang udah Audi persembahkan, yang paling mengena dan berkesan buat Audi itu yang mana? Dan at the same time lagu yang paling favorit untuk Audi perform itu yang mana? Oh, nice question. Ini saat manggung itu apa ya? Yang aku suka itu adalah pertama ini penonton yang bener-bener ngeliatin bakat gue sebagai penyanyi gitu kan, dan nge-admire gitu sebagai gue adalah seorang penyanyi gitu tuh. Gitu. Sama ada nih cerita gitu kan. Waduh banyak banget ya gue ceritanya. Gak apa-apa, lemesin aja. Bener. Aku tuh sebenarnya belajar manggung itu pas SMP gitu tuh. SMP bener-bener tahu panggung banget itu SMP. Tapi aku udah disuguhi panggung itu SD gitu. Oke. Gimana lo tahu kan acara perpisahan anak SD gitu kan. Gitu suruh nyanyi gitu kan. Ya gitu kan. Suruh nyanyi unyu-unyu gitu kan. Nyanyi unyu-unyu gitu kan. Lagu pertama yang aku inget itu adalah Ambilkan Bulan Bu. Adalah kita semua. Ya adalah kita. Ambilkan bulan itu. Aduh. Aku yang paling berkesan ini sebenarnya lebih ke arah internal ya. Pas aku manggung kafe gitu kan, manggung kafe dan bener-bener nyanyi 12 lagu atau 15 laguan gitu, kalau kurang ininya. Terus suddenly gitaris gue ini yang bisa dikatakan sahabat gue banget sampai sekarang gitu. Gitaris gue ini. Kita kan ada kayak kayak sesi istirahat gitu kan. Sesi istirahat, habis itu kita pulang kan di parkiran gitu kan. Kadang kita ngobrol dikit di parkiran gitu, di parkiran kafe gitu kan. Nah dia tuh langsung nepuk pundak gue gitu tuh.
kayak gue bangga punya temen kayak lu gitu. Oh, penonton. Oh. Gue bangga punya temen kayak lu gitu. Sama mau jawab pertanyaan yang lagu apa sih yang nyaman gak aku nyanyiin? Sebenarnya lagu-lagu ini ya, lagu pamungkas banget itu gue nyanyi Sunday Morning Maroon 5. Gimana tuh? Coba praktekin dong. Iya. Aku pengen maksa biar Audi nyanyi di sini. Sunday Morning. Ya mungkin apa ya yang aku suka tuh pas bagian refnya ya. That baby all I need, darkness is all I see. Nah, kayak gitulah. Saya pas bagian itu aku enjoy banget gitu. Come and rest your bones with me. Driving slow-mo Sunday morning, and I never want to leave. Jadi kayak Deren. Aku suka tuh pas bagian itu. Pretty girl biasanya gitu. Tangannya papa yang dulu pernah main bass pas manggung juga kerasa kayak kebawa memori-memori lama. Kesan kayak tua banget ya. Aduh, at least akhirnya dapet Audi bisa nyanyi. Iya benar. Aduh, mantap. Semakin mengenal Audi dan semakin ngerti bahwa ternyata Audi average college student. Tapi yang aslinya nggak average banget kan ya. Aduh nggak tahu ya, tapi aku menurutku biasa aja sih aku sebagai mahasiswa gitu tuh. Emang biasa tapi luar biasa. Nah, bisa aja Bapak Kucing. So we have a couple of last. Ini kurang lebih ada 1, 2, 3. Ya ada 3 pertanyaan terakhir. Sebagai Audi Jakarvita, sebagai seorang content creator, vsinger dan VTuber dan yang segala-galanya speedrunning ya. What is the best advice yang bisa kamu berikan kepada sesama teman-teman ataupun individu yang newbie yang baru mulai nyoba nge-konten, nge-VTubing itu ada gak sih wejangan yang bisa diberikan? Tolong jangan kasih wejangan speedrunning ya. Ya itu contoh yang buruk ya contoh yang buruk jangan ditiru banget. Ini ya yang aku pelajarin selama aku membuat konten kreator itu bagaimana kita berinteraksi sama viewers pertama dan konten apa dan apa yang pengen kamu suguhkan gitu kan. Pertama yang harus lu yang harus lu kumpulin atau ini research dulu karakternya, soalnya VTuber itu appealing dengan karakter ya gitu. Yeah. Karakter. Kayak misalkan tanpa lu memberitahu karakter ini, orang interest nih sama karakter lu gitu tuh. Pertama itu. Kedua, pede aja gitu, gaskan. Lost doll Kak Rewel. Gaskan gitu. Jadi kayak jangan banyak insecure gitu. Ya insecure is normal, tapi jangan kebanyakan lah gitu loh. Misalkan look at the bright side gitu loh. Lu bisa membuat karakter, maksudnya bakat-bakat lu tuh sebenarnya hal yang sangat indah gitu loh, yang untuk ditunjukkan gitu tuh. Kenapa lu harus malu gitu tuh? Nah itulah. Pertama jangan insecure gitu. Kedua jangan kayak gue ya speedrun itu. Nah itu sebenarnya preparation banget, harus prepare banget gitu. Prepare dalam arti misalkan sebelum streaming gitu tuh, atau misalkan lu mau membuat konten gitu harus terencana dulu dan lu harus bisa banget nih manage si waktunya juga untuk membuat karakternya gitu. Ya misalkan viewers ini pengennya malam minggu stream. Nah lu harus lihat nih di malam minggu ini kamu ada waktu nggak gitu tuh. Dan bagaimana harus prepare-nya nih sebelum di malam minggu itu gitu loh. Yang aku pelajarin. Ini jangan ya kan pasti ada pengalaman tersendirinya ini. Iya, aku memberikan advice kepada diriku sendiri dan untuk orang lain gitu. Nah, itu. Kedua sih. Yang selanjutnya apa ya? Keep containing ya, maksudnya terus aja nge-konten gitu loh. Terus aja nge-konten, mau se-absurd apapun gitu tuh. Mau ini aja gitu. Terus aja nge-konten gitu sampai lu tahu bahwasannya sebenarnya VTuber ini enak banget loh, maksudnya enjoy banget gitu, enak banget gitu. Aku nggak tahu ya yang agensi ya, tapi selama aku indie, aku enjoy gitu loh. Pokoknya jangan jangan banyak insecure aja gitu menurut gue. Nah itu dia.
Akhirnya wejangan yang lumayan mengena dari seorang average college student ya. Memang tagline-nya bagus sih, average college student ya. Itu kayak menjual banget walaupun average spesialis enggak kan ya. Iya. Apa ya, aku orangnya malas membuat lore sih sebenarnya. Yang penting adalah jadi average college student gitu aja. Iya, jadi kamu lore-nya apa? Mahasiswa. Oke. Singkat, padat dan jelas, enak ya. Aduh dasar Mas. Gitu, Sasuga nih anak. Wah, aku jadi dosenmu ya. Kalau bisa kamu jelasin kayak gini ya enggak apalah aja lah. Adalah. So, two last questions. If you could pick one or any famous personalities from around the world, tertarik pingin collab bareng siapa? Both in real life and virtually. Let's go. Aku pengen collab sama apa ya? Kalau misalkan lumayan gede ya, mungkin aku bisa nerobos agensi gitu ya. Nerobos agensi mungkin dari Mahal 5. Aku pengen. Mahapanca. Mahapanca. Ahoy. Sama si siapa tuh? Si Adinata. Nah, aku pengen banget tuh collab. Bismillah, let's go. Bismillah, let's go. Ya, Hunus bisa dipertemukan ya. Kalau untuk real life mungkin ya artis-artis yang aku adore banget ya, mulai dari si Raisa. Langsung nyebutin Raisa, Re. Aku yo pengen. Aduh, gede banget ya itu dreamnya, tapi oke lah, perlahan gitu. Who knows kan ya, ada Raisa. Terus apa lagi nih tadi? Afgan. Oke. Terus sama lagi nih, sama lagi nih. Mungkin ada lah gitu loh. Gak apa-apa, sebutin aja. Who knows, berada yang tertarik juga ngadain collab sama bareng kamu kan. Who knows, podcast show. Who knows, iya, who knows. Aduh. Raisa. Tambahan. Sebenarnya lebih ke balik lagi ke konten ya. Aku tuh sempet kepikiran ini sih kayak that kebanyakan kan orang Jepang ya, maksudnya konten orang-orang VTuber Jepang tuh buat kayak animasi musik gitu kan, MV gitu, musik video gitu. Nah, aku pengen nyoba gini, gimana gue buat lagu tapi gue ada animasinya juga gitu loh. Ini ditunggu nih. Alamat. Itu my big dream banget sih gitu loh. Ya, Hunus kedepannya terima jasa commission MV, cuan, duit. Who knows kan? Betul. Ya gitu lah. Oke, so side jokes aside, semoga aja Hunus bisa ngadain collab dengan teman-teman ataupun idola-idola yang disebutin oleh Audi, dan Hunus mungkin kedepannya bakal ada. Nah ini speak of mungkin yang bakal ada kedepannya. Tadi kan sempat ngomong kalau tertarik buat MV yang ada animasinya. So apakah itu bakal jadi next upcoming content that you'll be doing? Wink. Right. Bener. Nah, ada yang bisa ya doakan ya. Ada yang bisa di spoil nggak? Ini ya, aku kalau mau nge-spoiler ini ya, ada dari list animation big projectku, aku pengen buat ini Diamond Jack the Fallen I Appear. Coba aja cari di YouTube. Itu dia jazz banget dan animasinya even tahu simple tapi aku udah kebayang gitu tuh bakal buat MV-nya kayak gimana gitu. Wah, ini nih. Kalau yang kedepannya nih, misalnya kalau sistem minggu depan bakal ada stream khusus nggak atau apaan gitu? Kan karena speedrun ya, mungkin dadak. Mesti mulai. Average college student, as per usual. Ya, pokoknya at least mungkin nanti. Ada rencana minggu depan free talk sih. Karena lama banget aku udah nggak ini ya, nggak sapa-sapa viewers lah. Kabarin papa sebelum kamu buat konten, tak timer berapa lama nih anak, apa nge-speedrun beneran atau enggak sih? Iya. Terus habis itu aku bakal di episode selanjutnya. Nah, kembali lagi mengenai update mengenai Audi ya. Kemarin itu speedrunnya, ternyata benar cuma segini aja, terbukti saudara-saudara. Ya gini nih ya, interview bareng VTuber college student yang aslinya menurut papa asli gak average banget kok. Speedrun terus. Aduh. Speedrun terus, iya. Saking speedrunnya hampir semua pertanyaan di sini udah dibabat dengan satu pertanyaan, jawabannya udah kemana-mana ya, dan langsung aja rampung dalam waktu 58 menit ini. And speaking of, karena kita sudah rampung,
Dasar. Aduh cepet banget. Tapi walaupun cepat tapi berkesan kan. Nah, yang penting kenangannya ada. Bener. Speaking of kenangan, biar teman-teman semakin bisa mengenang lebih kerasa semakin akrab dan spesial dengan Audi, dengan Dica. Nah, bagi mereka yang tertarik buat donasi atau mau nge-stalking, nge-follow, bisa choose kemana aja nih Audi medsosnya? Bisa ke YouTube atau apa? Aku buka link traktir juga. Itu ada, coba cari aja link traktirnya Audi Cakravita, pasti ada kok. Mantap deh ya. Terus kemudian kalau misalkan kalian, aku lebih banyak short cover di Twitter, kalian bisa aja cek aja di Twitter. Untuk misalkan kalian lagi bosen nge-scroll Twitter, pengen dengerin lagu short gitu, bisa lihat di Twitterku aja gitu, short cover dari aku gitu. Asyik, maha asyik. Jadi di Twitter, terus Instagram mungkin ada nggak? Instagram ada, tapi aku masih buat baru ya. Oke. Ada, namanya Audi Cakravita juga. Mantap Jaya. So tadi teman-teman jangan lupa buat nge-subs di Audi Cakravita hanya di YouTube, follow juga di Twitter dan Instagram @Audi Cakravita, dan juga di traktir tadi untuk donasi kalau kalian pengen lebih ngesim ke average college student yang satu ini. Ya biar nggak nge-speedrun ya. Ya biar ada, biar semakin ya udahlah sekali-sekali apa itu. Bener. Aduh. Right then, waktunya Papa gantian shoutout ke familiar subscribers baru di channel YouTube Papa nih. We have Just Abby, welcome and enjoy your stay. And then 200 subs special, insyaallah as soon as possible bakal diracik dengan hangat oleh Papa ya. Dia shuwei nanoms dan gak bakal speedrun juga. I'm sorry Audi, kamu tulis faktanya speedrun itu kayak aku masih both amazed dan kayak aduh nih anak speedrun aja kayak gini garapannya. Jelas aku. Now then, buat kalian yang mau di-mention juga di acara podcast show and buat like show support buat Papa Kucing, you can donate away by buying Whiskas unit at traktir.id/itslazycat. Papa Kucing juga ada di Saweria. Aku masih bengek banget. Papa Kucing ada di saweria.co/itslazycat. Kalian bisa kirim dukungan donasi sebesar 10.000 hingga 100.000. Cara pakai kedua platform di atas pun gampang. Bisa pakai GoPay, Dana, link aja, OVO, atau QR code transfer dari bank manapun. And then also for overseas and international audiences, you can donate away at paypal.me/itslazycat and ko-fi.com/itslazycat. Let's go reach our first goal, help Papa to get some new PC upgrades. And then don't forget to check out my other It's Lazy Cat podcast show segments and episodes, which you can stream and hear only on Spotify, Anchor FM, Pocket Cast, Breaker, Overcast, Radio Public, Google Podcast, and Apple Podcast. And then semua episode podcast show mulai tahun ini bakal diupload full length episode di channel It's the Lazy Cat. Per recording kita malam ini ya, Realize Corner 12 bersama Teteh Oriana Nowhere sudah up and live premiere barusan. Yang ketinggalan bisa langsung cek aja VOD-nya di channel YouTube It's the Lazy Cat. Jangan lupa subscribe. And also kalau kalian mau dapat info dan update tercepat, terbaru dan terhangat dari Papa Kucing, bisa langsung cek aja di linktree/itslazycat. Di sana kalian bisa cek semua link-link medsos Papa, langsung klik aja dan bisa meluncur ke Facebook fanpage, Instagram, Twitter, link Ko-fi dan semuanya yang buat donasi tadi itu langsung cus dal. And also by the way, Audi, Dicak, any last few words and shoutouts for our lovely audiences tonight? Apa ya? Nah, speedrun. Speedrun apa ya? Ayo. Apa ya? Tetap semangat. Kalau untuk konten-konten creator yang di sana dan untuk para viewers juga, I love you all. Untuk terutama teman-temanku yang udah ngajak, terutama untuk Papa Kucing dulu ya. Terima kasih udah ngundang aku juga. Karena it's my first time doing the podcast. Gak apa-apa. Sama jaga kesehatan ya Pak, supaya bisa nge-konten podcast kayak gini juga gitu. Amin. Oke, sama terima kasih juga yang teman-teman yang udah lihat premiere yang Gangga itu sama cover di Twitter. I appreciate that. Dan pesan terakhir gue ya itu, I love you all. Love you too Audi. So kurang lebih gitu aku juga mau bilang thank you buat Audi yang menyempatkan waktunya dari kuliahnya untuk mampir ke podcast show-nya Papa Kucing. So yeah, thank you so much. Semoga dilancarkan untuk tugas akhir dan segala aktivitas perkuliahannya. Semoga dilancarkan, semoga semakin lancar jaya. And make me proud. Iya. Ya, puk. Nanti tambah jajan, uang jajan ya nak ya. Adopsi anak lagi, let's go. Adopsi anak speedrun.
ini udah ending outro yang tergoblok udah wis udah lah bodoh lost. Pas saya tahu aku pengen ending just Aku bingung ya. Aku langsung apa ya? Thank you. Aduh, Wato. Thank you for listening to this podcast episode. We will see you all in the next one, Num Nums. This has been Papa Kucing and what? Audi Cakravita. God dang it. Audi Cakravita. The curse has been broken. Aduh. Padahal kemarin udah enak loh, kita sederetan beberapa episode gitu kan. Papa Kucing and ini nyebut sekarang. Ya, dan terjadi lagi. Mending ulangi lagi aja biar keren. Gak mau, udah biar. Ya udah deh. This has been Okay, fine. This has been Papa Kucing and Audi Cakravita. Nah, sip, mantap. We will see you on the next one, Num Nums. Arigatou gozaimasu and bye bye, mata nene. Audi.